Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji bagi Allah, salam bagi Rasul. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi di ruangan yang insya Allah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kami banggakan, kami hormati Bapak Ibu guru yang sudah senantiasa berada di sini, menyempatkan waktu dan pikirannya untuk bisa ikut serta dalam kegiatan diseminasi budaya positif untuk kegiatan calon guru penggerak. Dan di sini kami bertiga, ada saya sendiri calon guru penggerak angkatan 8 yaitu Dedi Risyandi, dan selanjutnya ada calon guru penggerak angkatan 8 juga Ibu Dwi Rifka Maulina, dan satu lagi di samping dari Ibu Rifka ada Ibu Rezika Maulidia Rahma, yang insya Allah di sini kami akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Mungkin Bapak Ibu masih agak asing tentang apa itu diseminasi. Diseminasi ini lebih kepada penyebaran, menginformasikan tentang sebuah hal yang harus diketahui oleh banyak orang, gitu ya. Atau secara sederhananya merupakan presentasi tentang sebuah materi yang harus disampaikan dan memang harus diterapkan seperti itu. Dan insya Allah diseminasi ini akan kita laksanakan secara bersama-sama sampai waktu yang sudah ditentukan. Dan yang selanjutnya untuk penyampaian diseminasi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Ibu Dwi Rifka. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Dedi Risyandi. Selamat datang Bapak Ibu guru-guru hebat SDN Cideng 02 di kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 8. Sebelum kita mulai acaranya nih Pak, Bapak Ibu, kita ucapkan bismillah dulu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan diseminasi budaya positif ini tidak hanya sekedar kita presentasikan, tetapi bisa kita aplikasikan di dalam kegiatan kita sehari-hari dalam mengajar peserta didik. Ya, kita mulai aja. Ya, saya punya sedikit pantun nih Bapak Ibu biar kita tambah semangat ya. Malam-malam hujan lebat, jangan lupa payung berdua. Pakai payung berdua. Selamat datang guru-guru hebat kebanggaan Cideng 02. Nah, ini ada perkenalkan ya, nama saya Dwi Rifka Maulina, calon guru penggerak angkatan 8. Ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ya, sebelum kita mulai nih, saya punya sedikit permainan. Anda cobalah buka ya, judulnya cobalah buka. Bisa berpasangan nih, pasang-pasangan gak nih? Iya pas banget nih. Nah. Oke, kita berpasangan ya. Coba Bapak Ibu berpasangan dulu sebentar. Nah, coba ada yang bertugas sebagai A dan ada yang bertugas sebagai B. Ya. Jika Anda adalah A, ya siapa yang A? Coba pengen tahu siapa yang A dulu? Siapa yang A? Oke, yang B, yang B. Yang B mana yang B? Yang B, oke ya. Nah, jika yang bertugas A, ya, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba dikepalkan. Ya, bayangkan di kepalan tangan Anda ini ada sesuatu yang sangat berharga. Apa yang menurut Anda berharga? Duit 100.000? Oh bukan. Emas atau apa? SK. Oke, SK PNS ya. Amin ya. Oke, yang sangat-sangat berharga. Kepalin Pak, Bapak Ibu, ayo. Yang sebagai
ya. Lalu apa tugas si B? Si B ini mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda dengan apapun. Ayo, dengan apapun coba dibuka caranya. Dengan rayuan, dengan menghardik, mengintimidasi. Terus apa lagi? Dimarahin, digoda, ayo, diiming-imingin. Bisa nggak? Ayo. Siapa yang berhasil terintimidasi? Siapa yang berhasil terintimidasi untuk membuka kepalan tangan? Siapa? Oh, siapa? Atau berprinsip untuk tetap ada di kepalan tangannya? Siapa yang berhasil membukanya? Ada? Nggak ada. Karena ini ya, iming-imingnya kurang yahut ya. Kalau diimingin 1 miliar gitu ya, baru akan membuka kepalan tangannya. Oke, nah terus kemudian apa lagi? Nah, coba kita resapi. Apakah Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda? Kira-kira nih yang A, bersedia nggak? Tergantung. Terus apa lagi? Coba siapa yang A tadi? Kenapa? Bersedia nggak buka kepalan tangan kira-kira? Kalau dirayu? Kalau rayunya mau, bersedia. Masya Allah. Ya. Kenapa kira-kira? Coba Pak Rohman bisa nggak deh alasannya kenapa? Kenapa? Karena mungkin karena dibuka itu ada sesuatu yang menjanjikan. Oke, tepuk tangan buat Pak Rohman ya. Karena sesuatu yang menjanjikan ya, berarti dia butuh nggak tuh yang menjanjikan itu? Butuh ya. Yang kedua, apakah Anda akan tetap menutup kepalan tangan Anda sebagai bentuk pertahanan diri? Siapa? Nah, ada yang masih memegang kepalan tangan untuk mempertahankan ya. Tidak ada yang boleh membuka kecuali saya. Ada atau Pak Medi? Pak Medi bertahan? Kayaknya senang digantung nih Bapak yang satu ini. Alasannya apa dulu? Enggak, Bapak benar-benar orang yang berprinsip nggak nih? Pokoknya nggak boleh gitu kan? Gimana? Oh iya. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya saya pengen tahu siapa yang memegang kendali kontrol itu? Kita, atau orang lain, diri kita sendiri. Jadi kenapa sih kepalan tangan itu bisa dibuka atau bisa ditutup sebagai bentuk pertahanan diri? Itu adalah bentuk kontrol kita sendiri, gitu ya. Nah, begitupun juga dengan guru. Bagaimana kita membentuk siswa itu adalah bagian dari kontrol diri kita sendiri sebagai guru, gitu ya. Oke, kasih tepuk tangan. Boleh. Guru-guru hebat, keren nih. Sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, terkadang guru itu karena merasa lebih tinggi derajatnya, nah kepada siswa yang terlambat, kepada siswa yang tidak mematuhi tata tertib tuh seenaknya aja, memaksa aja gitu. Pokoknya kamu sudah terlambat, bersihin WC. Nah, nulis 100 kali di buku. Nah, seenak pikirannya aja. Padahal itu nggak efektif sama sekali buat siswa, gitu ya. Apa hubungannya terlambat dengan bersihin WC? Yang ada petugas kebersihannya enak dong Bu, yang terlambat aja Bu semua, saya nggak ada kerjaan jadinya gitu. Nah, kemudian ini dari psikiater Dr. William Glasser ya, dalam bukunya Control Theory. Saya juga belum punya nih bukunya. Nah, kemudian memahami kebutuhan dasar. Kira-kira saya mau nanya nih, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Kenapa sih Pak kita mau melakukan segala sesuatu? Kita tuh pengen banget melakukan sesuatu tuh kenapa? Karena ada tujuan. Betul sekali Pak Fikri. Mungkin karena ada tujuan di dalam hidup kita, pasti kita akan melakukan sesuatu, dan untuk meraihnya tuh perlu effort ya. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Ya, pasti ya. Atau ada dorongan yang lain. Nah, dorongan yang lain misalnya apa? Dari lingkungan tuh seperti apa? Misalkan kayak pujian seperti itu, atau ada iming-iming hadiah ya, penghargaan. Jadi jangan sampai yang ikut CGP juga cuman karena pengen jadi kepala sekolah.
Enggak ya, ilmunya ya yang bermanfaat. Kemudian, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mempertahankan prinsip atau hal yang harus dipertahankan dalam hidup? Pernah nggak kira-kira? Pernah ya. Jadi itu benar-benar yang harus kita jaga. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, nanti ada videonya, sabar. Pokoknya ditunggu aja tampilannya ya. Restitusi itu seperti apa? Jadi kita nggak bisa nih, saya kasih bocoran ya. Kita nggak bisa nih marahin anak seenaknya. Kita membuat mereka memperbaiki kesalahan mereka dengan mereka sadar, oh iya Pak, saya salah. Kenapa saya salah? Gitu ya. Nah, kesepakatan apa yang udah kita terbangun sampai kamu merasa diri kamu salah? Nah, seperti itu. Itu karakter yang harus kita bangun dalam diri siswa. Kemudian nih, ada hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya, hukuman tidak terencana. Pasti Bapak Ibu kalau mau menghukum anak nggak terencana kan? Anak terlambat suruh bersihin WC, atau nulis 100 kali kamu tidak akan terlambat lagi, itu pasti langsung ada di otak gitu, langsung tuk, tuk, tuk. Namanya juga hukuman. Secara tiba-tiba, langsung maunya hari itu juga dikerjain, nggak bisa besok-besok, nggak mau, pokoknya kalau besok bapak marah gitu. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi kalau kita sebagai murid nih, kita nggak tahu nih bakal dapat hukuman apa. Dagdikduk. Yang ada ngelihat muka Pak Fikri udah cemberut, udah bertanduk gitu kan. Yang tadinya ramah langsung jadi giung gitu. Takut. Tidak dilibatkan, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Jadi guru itu tidak memberikan kesempatan siswa, Pak boleh dong Pak hukumannya ganti, jangan yang itu gitu kan. Nggak adil Pak, dia terlambat 5 menit, saya terlambat setengah jam, yang setengah jam lebih ringan dibanding yang 5 menit gitu kan. Tapi nggak dikasih tuh sama Pak Fikri gitu ya. Pak Fikri tetap baca Al-Quran 2 juz gitu. Jadi hukumannya sama. Nah, muridnya merasa tersakiti nggak? Pasti ya. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Oke, sepakat ya kamu dihukum ini. Enggak. Mau apa kata bapaknya? Gitu, bapaknya kalau lagi mood, lagi baik, ya udah deh kamu nulis aja 5 baris, itu lagi baik ya. Mungkin lagi tanggal gajian. Tapi kalau lagi tanggal tua nih, oh langsung bertanduk gitu. Nah, konsekuensi, apa itu konsekuensi? Direncanakan sebelumnya, pasti. Nah, itu disebut dengan kesepakatan. Nah, melalui kesepakatan dan dibahas dan disetujui bersama oleh guru dan murid. Jadi kalau di dalam kelas nih, kita itu sebenarnya wajib setiap mulai pelajaran itu kita harus setel kesepakatan dulu. Kesepakatan kita belajar hari ini apa? Saling menghargai orang yang berpendapat. Jadi gak ada tuh nanti yang keroyokan. Udah keroyokan marah-marahan gitu karena gak dipilih sama gurunya. Kesepakatan dulu. Kesepakatan kita belajar hari ini apa? Saling menghargai orang yang berpendapat. Jadi gak ada tuh nanti yang keroyokan. Udah keroyokan marah-marahan gitu karena gak dipilih sama gurunya. Atau bolak-balik ke toilet gitu kan. Nah, sebenarnya bapaknya juga kesel tuh. Bapaknya mau menghukum tapi gak ada kesepakatan. Kalau ada kesepakatan kan enak. Kalau 7 kali ke toilet berarti pulang gitu kan. Ada yang 7 kali ke toilet ya. Nah, kemudian murid merasa tidak nyaman, pasti. Tapi mereka tahu kalau apa yang mereka lakukan itu ada konsekuensinya. Sama seperti orang dewasa. Kalau kita terlambat datang ke sekolah, ada konsekuensinya. Absennya telat, berarti nanti dipotong. Itu juga sama siswa. Jadi seperti itu. Nah, menurut Al-Fikun mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kuhn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, ada nggak Bapak Ibu yang, nah kalau bisa jawab Bapak kasih jajan martabak telur gitu, ada nggak yang kayak gitu? Ada. Menurut Bapak Ibu bagus gak sih penghargaan seperti itu? Atau
nanti kalau ada yang dapat nilainya 100, ibu kasih coklat. Nah, kayak gitu ya. Sebenarnya sih penghargaan ada bagus, ada tidaknya ya. Tergantung kita bisa memaknainya dan menempatkannya gitu. Tapi pada dasarnya penghargaan itu ya nggak bagus gitu. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab dengan memberikan penghargaan, sesungguhnya kita sedang berasumsi nih, kita akan berpikir apa? Sesungguhnya kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya tanpa adanya penghargaan. Betul nggak? Jadi langsung nih pasti anak nggak mau nih piket kelas. Kalau nggak, siapa yang piket hari ini kelasnya bersih, bapak traktir es krim. Kira-kira langsung bukan berebut. Kenapa? Karena pengen traktir es krim. Padahal kita udah berasumsi nih di pendapat kita, nih anak nggak mau nih ngelakuinnya nih, gitu kan. Nah berarti penghargaan itu bagus nggak kira-kira? Enggak kan? Nggak bagus. Jadi harus apa? Nah harus menumbuhkan karakter dan pembiasaan sebenarnya. Nah, restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu disebut dengan restitusi. Nanti kita akan bahas dengan Bu Rezika dan Pak Dedi Risyandi ya. Nah, manfaat restitusi itu sendiri adalah murid memiliki tujuan, lalu mereka menerapkan disiplin positif dan akhirnya memperbaiki dirinya untuk diterima kembali oleh lingkungannya, gitu. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada hukuman, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, baca yang pertama aja ya. Sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, itu hukuman. Nah, kalau konsekuensi, sesuatu pasti harus terjadi ketika dia melakukan sesuatu. Kalau restitusi, ada pilihan. Restitusi merupakan pilihan. Guru itu memberikan pilihan untuk dia bisa memperbaiki dirinya. Bukannya langsung dijudge, udah kamu melakukan ini. Enggak. Apa yang membuat kamu bisa memperbaiki diri kamu? Bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan ini? Gitu. Jadi anak diberikan pilihannya seperti itu. Hukuman atau konsekuensi? Coba kita lihat. Nomor 1, hukuman apa konsekuensi nih, Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman ya, karena dia tidak ada pilihan. Membersihkan coretan yang dibuatan di meja tulis. Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang tercoret-coret. Konsekuensi. Murid disuruh pulang karena tidak berseragam lengkap. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak mengerjakan PR. Hukuman. Nah, jadi jelas ya, hukuman itu sebenarnya seperti kayak nggak ada pilihan, padahal ada pilihan yang lebih baik. Nah, itu ya. Oke, baik, itu dari saya tentang disiplin positif. Nanti selanjutnya akan teman saya presentasikan tentang apa, Bu Rezi? Kesepakatan kelas ya? Keyakinan kelas ya. Nanti bagaimana kita bisa membuat keyakinan dan kesepakatan kelas nanti akan dipresentasikan oleh Bu Rezi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat Bapak Ibu. Harus disemangat-semangatin ya, karena waktu juga sudah hampir mepet. Saya lanjut. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif yang dimana aksi nyata modul 1.4. Perkenalkan, nama saya Rezika Maulida Rahma dari calon guru penggerak angkatan 8. Dan materi yang akan saya sampaikan ada 2. Yang pertama keyakinan kelas dan yang kedua 5 kebutuhan pokok manusia. Yang pertama, kita sudah memasuki awal pembelajaran sekolah. Biasanya Bapak dan Ibu membuat keyakinan atau biasanya tata tertib kelas. Nah, saya ingin bertanya, apakah sama antara keyakinan dan kesepakatan kelas? Sama atau beda?
Oh. Sama atau beda keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Sama ya? Sama-sama apa, Bu Dina? Sama-sama menyetujuinya bareng-bareng. Pak Fikri? Oke, Pak Medi? Oke, karena suka rancu antara keyakinan dan kesepakatan. Oke, apakah sama antara keyakinan kelas dan kesepakatan? Jawabannya adalah berbeda. Kenapa beda? Berarti selama ini kita keliru, saya pun keliru. Selama ini kita membuat peraturan, apalagi ternyata di dalam kelas itu kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu? Nah, di sini keyakinan kelas itu dia berdasarkan nilai positif atau nilai-nilai kebajikan. Jadi lebih ke sifat. Tapi kalau kesepakatan itu adalah peraturan yang telah disepakati. Jadi dia membuat dulu keyakinannya itu yaitu berupa nilai-nilai, lalu dijadikan peraturan, nah baru disepakati. Jadi kita harus merumuskan dulu keyakinan nih yang ada di kelas. Yang harus kita terapkan itu apa? Lalu peraturannya seperti apa dan disepakati. Nah, di sini ada langkah-langkah membuat keyakinan. Yang pertama, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Misalnya, kita ingin anak-anak di dalam kelas biasanya ingin apa? Tertib. Itu juga sudah nilai kebajikan. Kalau misalnya kita ingin anak tidak membuang sampah sembarangan, berarti itu adalah perilaku yang mencerminkan. Nah, kalau lalu tidak boleh membuang sampah, kalau itu kan kata-katanya tidak baik atau ada paksaan, tidak boleh. Lalu kita ubah dulu menjadi kalimat yang lebih positif. Kira-kira dari tidak boleh membuang sampah, kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Buanglah sampah. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau sudah terbentuk, buanglah sampah pada tempatnya. Muncullah nilai kebajikan. Kalau sudah menjaga membuang sampah pada tempatnya, nilai apa yang akan muncul? Nilai itu sifat atau nilai yang akan tumbuh bersifat positif. Kalau kita sudah menjaga kelas, berarti nilai yang muncul adalah kebersihan atau menjaga kebersihan. Kalau sudah muncul menjaga kebersihan, maka berdiskusi apakah peraturan tersebut itu disepakati atau diyakini. Jika sudah, maka muncullah peraturan tersebut, maka buanglah sampah pada tempatnya. Nah, tindakan terakhir meninjau ulang keyakinan dari waktu ke waktu. Nah, di sini saya punya beberapa contoh nilai-nilai keyakinan kelas. Ini sudah diterapkan di kelas 5. Saya meminta mereka memilih 3 keyakinan yang menurut mereka cocok untuk di kelas. Nah, mereka setiap anak memilih 3 dari kata-kata ini. Ada yang milih peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Jadi mereka memilih dulu nilainya. Setelah dapat 3, jadilah seperti ini. Ini yang muncul di kelas 5. Ini nilai yang terbanyak. Yang pertama, tanggung jawab. Lalu kita kerucutkan lagi peraturannya. Tanggung jawab itu seperti apa? Mereka menuliskan lagi. Mengembalikan peralatan sesuai dengan tempatnya. Yang kedua, mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Yang ketiga, melaksanakan piket kelas dengan baik. Yang keempat, ikut serta dalam pengerjaan tugas kelompok. Adakah kalimat yang tidak positif di sini?
Jadi saya tidak menggunakan jangan, tidak, dan dilarang. Itu tidak boleh dalam membuat keyakinan kelas. Jadi kata-kata tersebut harus diubah menjadi kata yang positif. Lalu muncul keyakinan kedua, yaitu peduli. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Lalu ada menolong teman yang kesulitan. Yang ketiga, mengambil sampah yang terlihat di tempat dan membuangnya ke tempat sampah. Yang keempat, merapikan meja dan kursi bila berantakan. Ini nilai yang kedua yang disepakati. Dan yang ketiga, muncul nilai toleransi. Lalu kami berdiskusi sifat-sifat apa yang atau sikap apa yang harus kita lakukan yang menunjukkan toleransi di dalam kelas. Yang pertama, menghormati orang yang lebih tua dari kita. Yang kedua, berteman dengan siapa saja. Lalu ada yang ketiga, menghormati dengan teman yang berbeda agama. Keempat, mendengarkan teman yang sedang berbicara. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Jadi ada nilainya dan ini peraturannya. Dan ini telah disepakati oleh para siswa di kelas 5. Nah, itulah kelirunya kita sebelum-sebelumnya. Itu. Oke, lanjut. Nah, tapi kenapa setelah ada kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kok masih ada anak yang nakal? Kira-kira kenapa, Bapak Ibu? Perasaan udah ada peraturan sekolah, peraturan kelas, tapi masih nakal atau bisa kita bilang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kenapa kira-kira? Karena dia anak masih dunia bermain, jadi emosinya juga masih belum stabil, ya kan? Sehingga apa yang dia lakukan itu dia belum tentu menganggap bahwa itu salah, kan? Dia belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena masih tidak tahu mana yang benar dan salah. Oke, ternyata anak itu walaupun sudah dibuat kesepakatan, keyakinan, ada kebutuhan. Ada bagaimana caranya? Nah, memahami kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu tidak hanya untuk anak-anak, tapi untuk kita semua sebagai manusia. Itu ada penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Di sini saya punya kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang kepada mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Dari pertanyaan ini, kira mana yang menjadi kebutuhan Doni? Yang pertama apa? Kasih sayang. Mengapa kasih sayang? Karena ingin merasa diperhatikan. Selain itu, hidup karena ia lapar dan meminta makanan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar ternyata yang menyebabkan Doni bersikap tersebut. Yang pertama, Doni lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Makanya dia meminta paksa makanan teman-temannya. Ini bersifat dari kebutuhan manusia bertahan hidup. Yang kedua, Doni merasa bosan. Jadi ini kemungkinan-kemungkinan yang muncul dari pertanyaan yang tadi atau kasus yang Doni dan Ibu Ambar. Yang kedua, Doni merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena selalu bekal yang sama, sehingga dia meminta atau memaksa makanan dari temannya. Nah, dia mempunyai kebebasan karena tidak ada yang mengawasi dan ini alasannya dia melakukannya.
Lalu yang ketiga tadi betul, teman Doni jadi perhatian dengan Doni karena dia butuh perhatian. Yang dibutuhkan adalah apa tadi? Kasih sayang. Yang keempat, Doni hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah, ini kesenangannya. Yang kelima, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ini adalah penguasaannya. Jadi dari kasus itu harus dirincikan dulu 5 kebutuhan yang sekiranya melatar belakangi kebutuhan dari anak tersebut. Oke, kita bahas yang pertama. Di sini ada kebutuhan bertahan hidup, yang dimana kebutuhan bertahan hidup itu bersifat fisiologi untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, makanan, minuman, dan tempat tinggal. Biasanya ini menjadi kebutuhan primer dari seorang manusia untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan psikologis. Contohnya, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Yang kedua, kebutuhan untuk menerima dan menerima kasih sayang, menjadi bagian dari sesuatu kelompok, dan keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Jadi rasa diterima ini adalah ingin merasa ada kehadiran di dalam lingkungan tersebut atau kelompok tersebut. Yang ketiga di sini ada penguasaan. Penguasaan ini adalah di mana dia keingin rasa diakui penguasaannya itu, atau adanya keberadaan dia di tempat tersebut dengan apa yang telah dicapai. Jadi penguasaan itu keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, mampu membuat pencapaian dan berkompeten. Keinginan diakui dan dihargai dengan apa yang telah dicapai. Nah, ini kebutuhan penguasaan, intinya adalah ingin diakui atas kerja keras yang dilakukannya. Yang keempat, di sini ada kebebasan. Kebebasannya itu kebebasan yang tinggi yang mempunyai pilihan mereka sendiri, tidak terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Jadi dia mempunyai pemikirannya sendiri, anak-anak itu, sehingga dia mempunyai kebutuhan akan kebebasan akan pilihannya yang dia pilih. Yang terakhir, di sini ada kesenangan. Kesenangan itu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Biasanya anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi, dia akan lebih menikmati dan dia bisa berkonsentrasi tinggi saat melakukan hal tersebut. Nah, itu adalah 5 kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar dari manusia. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Budaya positif lagi akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Rezika dan juga Bu Rifka. Dan masih konsentrasi ya Bapak Ibu semua. Kayaknya udah kelelahan dan udah agak lemes juga ya. Kita kembalikan dulu semangatnya. Siap ya? Kita dengan sebuah permainan, bukan permainan, tapi lebih kepada tepuk. Nah, biasanya kita untuk mengembalikan semangat itu dengan tepuk tangan dulu. Ini kita ada tepuk tangan, tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari, berbunyi semua, mari bergembira, bergembira bersama. Yeay. Ah, bisa kan? Bisa ya? Kita ulangi. 1, 2, 3. Tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari, berbunyi semua, mari bergembira, bergembira bersama. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, gitu ya.
Sudah kembali lagi semangatnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan sebuah pemaparan, yaitu berbagi pemahaman dan penerapan tentang konsep inti budaya positif yang memang harus diterapkan di sekolah dan untuk kita sendiri. Dan di sini juga banyak hal yang saya ketahui yang dulunya memang belum saya ketahui, dan ternyata dalam memberikan perlakuan kepada murid itu ternyata kurang tepat. Ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini baru ketemu gitu ya. Ternyata yang baik itu seperti ini loh gitu. Nah, di sini saya berangkat yang pertama, perkenalkan, nama saya Dedi Risyadi untuk melanjutkan materinya. Berangkat dari yang pemaparan materi pertama tadi tentang motivasi perilaku manusia, yang mana ada 3 istilah, yaitu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan mungkin di sini saya akan lebih menitik beratkan kepada restitusinya. Bagaimana cara melakukan restitusi itu? Nah, dalam tadi kaitannya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi sudah dijelaskan juga bahwasanya hukuman itu merupakan suatu tindakan secara tiba-tiba, tidak direncanakan gitu ya. Dan juga hukumannya pun si murid tidak tahu apa gitu. Ada yang berbentuk hukuman secara verbal, ada juga hukuman yang langsung berbentuk fisik. Seperti kalau fisik lari gitu ya. Kalau verbal itu seperti ucapan, menghardik dan sebagainya. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati bersama, dan si murid pun tahu gitu ya. Tapi tetap tidak bisa membuat nyaman bagi yang terkena konsekuensi tersebut. Sedangkan restitusi, nah restitusi itu apa? Jadi guru bersama murid yang melakukan kekeliruan atau kesalahan mencari solusi bersama. Bahkan solusinya pun itu dikembalikan kepada kenyamanan si murid tersebut, gitu ya. Tapi tentunya dengan pertimbangan si gurunya. Nah, di sini kita lihat restitusi. Menurut Diana Gosen mengatakan bahwa restitusi adalah proses mengkondisikan murid untuk memperbaiki kondisi mereka yang tadinya kurang baik, melakukan kesalahan gitu ya. Dilakukanlah restitusi sehingga mereka kembali ke kondisi yang terbaik, sehingga dapat kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang dimana pendidikan sekarang lebih menitik beratkan kepada karakter yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Dan untuk menjalankan restitusi ini, seorang guru harus menguasai 5 kontrol murid. Nah, ini juga yang baru saya ketahui setelah mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang selama ini mungkin nanti Bapak Ibu akan sadari, oh ternyata saya selama ini selalu melakukan ini, padahal ini kurang tepat gitu ya. Nah, nanti kita cari tahu mana yang tepat yang harus kita berikan atau berikan perlakuan kepada seorang murid. Nah, untuk menjalankan restitusi kita harus menguasai 5 posisi kontrol guru. Kita lihat. Nah, berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen ini berkesimpulan ada 5 posisi kontrol seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama, kita lihat yang pertama ada penghukum. Yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Kita coba resapi kepada diri kita, kira-kira ketika kita melakukan perlakuan kepada anak gitu kan, kepada murid, ketika murid tersebut melakukan kesalahan, kira-kira kita selalu menggunakan posisi yang mana? Coba mungkin dari Pak Medi. Pak Medi sendiri biasanya kalau anak berbuat kesalahan, kira-kira suka melakukan posisi yang mana di sini? Teman atau penghukum? Kalau dia mereka suruh menentukan hukumannya sendiri dan dia patuh dan ikhlas untuk dilaksanakan seperti itu.
Kalau yang ini nanti kita lihat penjelasannya ya. Nah, mungkin akan terjawab yang mana. Kalau Pak Fikri sendiri, kira-kira selama ini Pak Fikri selalu melakukan posisi yang mana nih? Nomor 2, membuat merasa bersalah. Nah, kita lihat ya. Nah, mungkin selama ini sama, saya juga selama ini sebenarnya suka melakukan nomor 1, penghukum. Apakah betul atau tidak, gitu ya? Selama ini posisi kita di mana, gitu? Kalau saya sendiri di penghukum. Kalau dari Ibu Wakasek, kira-kira posisinya di mana? Tidak pernah menghukum, gitu. Oh, jadi teman. Nah, kalau dari Miss Dina sendiri kira-kira di mana Miss Dina? Ya. Pembuat merasa bersalah, dan mungkin bapak ibu guru yang lain pun sama, sudah punya gambaran, oh selama ini saya berada di posisi yang ini, gitu ya. Nah ini saya kembali lagi, untuk menjalankan restitusi ini kita harus menguasai 5 posisi kontrol guru ini, biar kita tidak keliru dan tidak salah dalam memberi perlakuan kepada murid. Oke, kita lihat satu persatu ya. Nah, yang pertama, sebagai penghukum, tadi yang pernah hukum, biasanya ketika kita memberikan hukuman, suara kita itu nada suara tinggi, bahasa tubuh matanya melotot, dan juga suka nunjuk-nunjuk, betul ya. Penghukum itu biasanya seperti itu, melotot, hei kamu, gitu kan. Tapi biasanya nggak gitu, hei kamu. Nah, biasanya gitu ya. Itu almarhumah. Nah itu udah kegambar gitu ya. Nah biasanya kalau kita menggunakan posisi penghukum ini, si anak akan timbul rasa dendam, nah rasa takut, dan juga mereka pun mungkin akan tidak lupa gitu ya perlakuan seorang guru kepadanya. Nah contoh kalimatnya, patuhi aturan saya, atau awas. Nah ada ancaman gitu ya, ada ancaman. Atau ada juga kalimat, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, kapan bisa datang tepat waktu, dengan nada suara tinggi. Biasanya seperti itu gitu ya untuk penghukum. Terus yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah biasanya nada suaranya itu memelas halus sedih. Nah, memelas halus sedih, dan bahasa tubuh biasanya merapat ke murid. Nah, itu ya, itu yang membuat merasa bersalah. Ini ya, ini kalau posisi kita. Kalau saya tadi biasanya di sini, ada juga Miss Dina di sini pembuat merasa bersalah, ada Ibu Wakasek juga di sebagai teman nanti, terus Pak Medi tadi saya belum terjabarkan nih. Nanti mungkin bisa dijawab begitu ya. Lanjut. Kalau Pak Fikri sendiri penghukum sama katanya, karena biasanya kan mengajar di kelas atas harus lebih tegas, gitu kan. Tapi tegas di sini mungkin kalau sekarang udah tersadarkan. Tegas di sini bukan artian harus marah-marah, gitu ya. Nah seperti itu. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu sebagai teman. Nah, sebagai teman sama, ini juga termasuk yang suka saya perankan gitu ya. Tapi ini ada segi negatifnya di teman ini. Kalau terlalu atau overload sebagai teman dengan murid, biasanya si murid suka keterlaluan kepada guru, seenaknya kepada guru. Nah ini hati-hati juga, bagus, tapi kita harus hati-hati juga. Ini biasanya tercermin nada suara itu ramah, akrab, bercanda, dan bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyuman jenaka. Biasanya gitu. Jadi kita akrab aja gitu ya. Kita kenal dengan murid. Biasanya gitu. Dan contoh kalimatnya sendiri, sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bersihin gitu kan. Bersihin ini ya, mohon maaf, bukan bersin tapi bersihin gitu. Sekali lagi saya luruskan, jadi ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bersihin. Nah biasanya gitu ya. Bukan bersin ya. Oke, ini teman ya, teman. Yang selanjutnya ada pemantau.
nada suara datar, dan bahasa tubuh formal. Ini pemantau biasanya. Dan contoh kalimatnya, sanksi atau konsekuensinya apa, peraturannya apa. Jadi kita menanyakan kembali kepada si siswa. Kan sudah tahu gitu ya, sudah tahu konsekuensinya apa gitu ya, kenapa masih dilakukan seperti itu. Oke. Yang terakhir, nah posisi kita sebagai guru nih. Yang terakhir adalah manajer. Jadi manajer itu bukan hanya di perusahaan. Nah, guru juga harus multifungsi dan multi talent. Nah, ini salah satunya, kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Biasanya nada suaranya itu tulus, penuh dengan ketulusan. Bahasa tubuhnya tidak kaku dan selalu akrab kepada murid, gitu ya. Contoh kalimatnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini menawarkan juga ya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Udah terjawab belum Pak Medi? Kira-kira Pak Medi di posisi mana selama ini? Manajer. Kadang di manajer, kadang di Pemantau. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu. Wah, bisa terjawab ya. Berarti selama ini Pak Medi itu ada di pemantau dan manajer, gitu ya. Bisa ya, alhamdulillah ada manfaatnya ya. Ini saya juga baru dapat ini ketika pendidikan guru penggerak nih di angkatan 8. Luar biasa ternyata. Oke. Seharusnya posisi kita sebagai guru gitu ya. Oke, sekarang saya pun masih posisi sebagai penghukum. Tapi dianjurkan jangan sampai kita sebagai seorang penghukum. Itu sudah harus dihilangkan di lingkungan sekolah. Kalau bisa, tingkatan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Kita mengajak semua siswa atau murid tersebut untuk berdialog, berdiskusi. Kira-kira yang enak apa menurut kamu gitu ya? Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Biasanya gitu manajer. Jadi menawarkan. Tapi tentunya kata saya pun tadi tetap dalam kontrol kita, gitu ya. Jadi diusahakan sebagai manajer. Nah, bagaimana cara menjalankan posisi manajer ini? Tentunya kita harus menguasai yang disebut istilah segitiga restitusi. Nah, kalau kita mau memposisikan sebagai manajer, kita harus menguasai konsep segitiga restitusi. Oke, di sini kita lebih dalam lagi nih. Siap ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, kita posisikan mulai sekarang sebagai seorang manajer ketika memberi perlakuan kepada murid-murid kita di SDN Cideng ini. Nah, tentunya kita harus menguasai konsep segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Tapi sebelum ke sana, kita lihat dulu. Nah, posisi kontrol kita sebagai apa nih? Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira penghukum, teman, atau apa? Membuat merasa bersalah. Luar biasa, Bu Lina langsung paham ya. Keren nih, keren sekali. Lanjut, yang kedua, kamu selalu saja salah. Penghukum. Wah, luar biasa nih Bapak Ibu di sini, tepuk tangan dulu ya. Nah, dua pertanyaan yang langsung dijawab dengan betul semuanya. Lanjut, kita lanjut kepada bagaimana cara kita bersikap seperti seorang manajer, yaitu harus menguasai segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Dalam segitiga restitusi, yang pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu disebut dengan menstabilkan identitas. Nah, bagaimana nih menstabilkan identitas itu? Nanti kita bahas selanjutnya. Yang kedua, validasi. Setelah menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah. Dia melakukan kesalahan apa? Alasannya kenapa melakukan itu. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan tadi, menawarkan gitu ya. Terus sekarang kamu merasa bersalah dan akan gimana? Iya Pak gitu kan, atau iya Bu, dan saya akan meminta maaf. Ini menanyakan keyakinan seperti contohnya. Tapi nanti ada salah satu contoh cara melakukan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa? Suatu proses dialog
yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi prosesnya dialog. Dialog, contoh dipanggil nih murid yang melakukan kesalahannya, kita berdialog, berdiskusi. Tapi langkah-langkahnya harus dijalankan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita lihat menstabilkan identitas. Nah, ini masing-masing mempunyai prinsip. Menstabilkan identitas mempunyai prinsip, validasi tindakan yang salah mempunyai prinsip, dan juga menanyakan keyakinan juga berdasarkan sebuah prinsip. Ini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini prinsipnya seperti ini. Dan juga yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Yang tadinya merasa gagal, dia menjadi merasa senang hatinya, tidak merasa terpuruk dan sebagainya. Terus jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu semuanya. Ini jangan sampai mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Contoh pernyataan, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Kita sampaikan kepada murid ketika proses menstabilkan identitas. Ya, nah, gak apa-apa gitu kan. Karena setiap manusia juga pasti melakukan sebuah kesalahan, dan itu manusiawi. Pasti kesalahan itu merupakan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini, gitu ya. Jadi ditenangkan, menstabilkan identitas itu. Yang tadinya contoh si A sama si B, atau si Tony sama si Tono berantem, gitu kan. Gara-gara si Tony ini, Tonynya panggil yang tadinya menggebu-gebu, kita stabilkan dulu identitasnya, yaitu dengan cara memberikan pernyataan-pernyataan seperti ini. Bapak juga pernah melakukan itu, gitu ya. Bapak tidak menanyakan siapa yang salah, tetapi Bapak fokus memperbaiki masalahnya untuk lebih baik. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ketika si hati si anak itu sudah tenang, nah itu menstabilkan identitas, itu menenangkan hatinya. Kita ajak bercerita, gitu kan, supaya tenang hatinya. Sudah tenang, baru kita masuk kepada validasi tindakan yang salah. Nah, ini kenapa gitu kan? Tapi di sini validasi tindakan yang salah juga berdasarkan prinsip. Yang pertama, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus, respon menjadi proaktif. Pernyataan-pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Jadi, kenapa kamu bisa melakukan itu? Gitu kan? Lihat pernyataan di sini, membuat kesalahan sesuatu yang wajar, gitu ya. Jadi, kenapa kamu bisa melakukan itu? Oh, Pak, karena saya kesel, dia yang mulai memukul saya. Nah, itu kan istilahnya seperti itu. Selanjutnya, setelah divalidasi kenapa alasan dia melakukan itu, lalu kita menanyakan keyakinan kepada si murid kita ini. Nah, berdasarkan prinsipnya, teori kontrol kita pada dasarnya termotivasi secara internal atau eksternal atau intrinsik, gitu ya. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, gitu ya. Jadi tadi ketika kita tawarkan, jadi kamu akan melakukan apa sekarang setelah dia divalidasi tindakan yang salahnya, lalu kita tanyakan, jadi kamu akan seperti apa sekarang kepada si Tono, gitu ya. Oh, Pak, saya akan meminta maaf kepadanya dan berbuat tidak akan atau dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Nah, itu jadi dia akan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, gitu. Terus contoh pernyataannya, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama? Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus bisa mulai sekarang posisikan diri kita sebagai seorang guru, sebagai seorang manajer, dengan memahami dulu segitiga restitusi. Yang pertama,
menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan langkah terakhirnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi supaya dia menjadi orang yang dia inginkan. Terus ini ada sebuah contoh bagaimana cara melakukan segitiga restitusi. Oke, kita lihat. Ini gambar hanya pemanis saja. Bapak dengar dari teman kami bahwa Al suka mengejek teman di kelas ya. Oke, itu salah satu contoh ketika melakukan proses segitiga restitusi dan memberikan perlakuan kepada siswa atau murid yang melakukan kesalahan. Jadi di akhir pasti dia menerima gitu ya, karena dia menjadi diri dia sendiri gitu. Dan tentunya tadi sekali lagi kita harus bisa memfungsikan diri kita sebagai seorang guru, sebagai manajer. Jadi di sekolah, di lingkungan sekolah kita hilangkan yang namanya dengan hukuman. Jangan sampai di sekolah ada lagi hukuman, gitu ya. Siap ya Bapak Ibu ya sebagai manajer? Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Nah, ini ada di slide terakhir sebagai kesimpulan dari pemaparan budaya positif ini. Nah, dalam pemahaman dan penerapan disiplin positif, hendaknya seorang guru harus menguasai konsep inti. Tadi konsep itu tuh yang dimulai dari materi pertama sampai yang terakhir, yang tentang segitiga restitusi. Itu merupakan konsep inti dari budaya positif. Maka kalau kita menguasai ke-6 tadi konsep inti itu, pasti akan tercipta budaya positif di lingkungan sekolah kita di SDN Cideng 02, sehingga dapat menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bapak Ibu.